Bab 215. Wanita ini sangat hebat. Ia memperoleh gelar master ganda dari Universitas Granite Hills dan Universitas Savannah. Melanjutkan sekolah ke luar negeri. Belajar di luar negeri. Kemudian bekerja di perusahaan finansial asing. Kirana sangat bingung. Sahabatku baik-baik saja di Wall Street. Mengapa dia tiba-tiba kembali? Nathan juga sangat penasaran. Cara kerja otak wanita terlalu rumit. Lalu apa yang dia katakan? Nathan bertanya. Kirana tersenyum dan berkata. Dia bilang ingin berkembang di Anhemia. Juga sudah membeli rumah di Anhemia. Dahi Kirana yang cantik sedikit mengernyit. Matanya yang indah tersirat kebingungan. Aku tidak habis pikir perusahaan apa di Anhemia yang menarik sahabatku. Keesokan harinya, pagi-pagi, Nathan mengendarai mobil Kirana ke bandara. Pintu kedatangan bandara. Hanya menunggu sebentar. Jolene sudah muncul. Dengan tinggi badan sekitar 170. Menginjak sepatu hak tinggi Ferragamo. Terlihat semakin tinggi. Sepasang kaki yang jenjang tidak kalah dari kaki model. Mengenakan jaket hitam. Wajah lonjong yang cantik dan memakai kacamata. Dengan aura yang dingin dan mendominasi. Aura wanita ini sangat unik. Banyak orang mengira dia adalah seorang selebriti. Mereka mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Jolene juga mengenali Nathan. Dia langsung menghampiri Nathan dan melemparkan koper padanya. Jam 9 antar aku ke Jordan Group. Aku ada urusan mendesak. Wanita ini sangat dingin, dia tidak memberikan kesempatan Nathan berbicara. Langsung mengatakan permintaannya. Nathan tidak berdaya. Aku datang untuk menjemputmu. Kamu tidak mengucapkan terima kasih. Malah memperlakukanku sebagai pengasuh. Tapi dia masih menenteng barang bawaannya dan mengikutinya. Sisa 1 jam lagi. Mengemudi lebih cepat. Setelah masuk ke dalam mobil, Jolene melirik jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya yang berharga 800 juta dan berkata dengan dingin. Oke. Aku pasti mengantarmu dengan tepat waktu. Nathan menyalakan mobil. Jolene melepas kacamata. Memperlihatkan wajah kecilnya yang seukuran telapak tangan. Dengan paras yang cantik. Kulit yang halus. Wanita ini memiliki wajah yang sama cantik dengan Kirana. Setelah itu, Jolene terus menatap Nathan. Apakah kamu belum akan meninggalkan Kirana? Jolene tiba-tiba bertanya. Kenapa harus meninggalkannya? Nathan sangat bingung. Karena kamu tidak layak untuknya. Selain kamu tidak memiliki harta atau tabungan. Hanya karena kamu pernah di penjara. Kamu sudah tidak layak untuk Kirana. Aku tidak mendiskriminasimu. Tapi kamu memiliki catatan kriminal. Akan mempengaruhi masa depan Kirana. Sekarang kariernya sedang menanjak dengan baik. Setelah menerima investasi dari Jordan Group, dia ingin meninggalkan keluarga Andersen dan membangun perusahaan baru. Di masa depan dia pasti akan mendapat tempat di kalangan bisnis Anhemia. Lalu kamu, jika terus berada di sampingnya, pasti akan menjadi kelemahannya. Misalnya, setelah Kirana menjadi terkenal, semua orang akan mencari titik lemahnya dan berkata, lihatlah suami Kirana pernah dipenjara selama 6 tahun. Karena kasus pelecehan. Tuhan mengetahui seberapa besar dampaknya. Dan itu tidak baik untukmu maupun Kirana. Wanita ini pandai bicara dan mulutnya seperti senapan mesin. Melihat bahwa Nathan tidak berbicara. Dia melanjutkan, juga. Aku tidak melihat ada semangat juang dalam dirimu. Semangat dalam dirimu telah terkikis habis. Kamu masih harus tunduk pada hidup. 6 tahun lalu, kamu tidak akan merendahkan diri untuk menjemputku sama sekali. Nathan melirik wanita melalui kaca dan bertanya. Lalu, kamu dan Kirana bercerai. Masalah ini tunggu aku sudah stabil. Aku akan menanganinya. Jolene sangat mendominasi. Bab 216. Nathan tersenyum tak berdaya. Kakak tolong ya. Bukan kamu yang menikah denganku. Kirana adalah sahabatku. Aku tidak ingin melihatnya jatuh ke dalam lubang api. Jolene berkata dengan dingin. Kecuali. Jolene membalikkan pembicaraan. Kecuali apa? Nathan bertanya penasaran. Kecuali kamu memulai karir baru. Setidaknya tidak lebih buruk dari Kirana. Kamu harus layak untuknya. Kalau tidak, aku tidak akan setuju. Jolene berkata dengan dingin. Nathan tersenyum. Kesempatan Kirana saat ini adalah pemberian dariku. Oke. Mendengar ini,
Wajah Jolene membeku. Ada cahaya dingin di matanya. Dia berbicara seolah-olah dia membawa es. Jangan bilang Antra Group diambil kembali olehmu. Dan mengubah namanya menjadi Jordan Group adalah idemu. Nathan tersenyum, cerdas. Tebakanmu benar. Nathan, bisakah kita realistis? Kurasa otakmu rusak. Aku ingin membawamu ke rumah sakit untuk memeriksanya. Aku sudah memeriksa semuanya tentang Jordan Group. Direkturnya adalah Kilian. Tidak ada hubungannya denganmu. Setelah selesai berbicara, Jolene terdiam. Tidak ada perbincangan lagi di dalam mobil. Jolene kuat dan mendominasi sejak dia masih kecil. Ditambah kemampuannya yang hebat. Setelah membuka kariernya di Wall Street luar negeri, menjadi semakin arogan. Selain beberapa petinggi di dunia keuangan, dia tidak akan mempedulikan siapapun. Nathan, yang berada di puncaknya 6 tahun lalu, juga tidak akan dipedulikan. Apalagi, Nathan yang baru saja dibebaskan dari penjara tidak mempunyai apa-apa. Tidak akan dipedulikannya. Setelah beberapa percakapan tadi, dia merasa bahwa Nathan sudah buruk mendarah daging. Dengan dia maupun Kirana benar-benar dua dunia berbeda. Jadi salah satu tujuannya kembali ke Neslandia adalah untuk membuat Nathan dan Kirana bercerai. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan gedung Jordan Group. Bantu aku membawa bagasi ini kembali ke Kirana. Malam nanti aku akan menghubungi Kirana. Sebelum turun dari mobil, Jolene mengeluarkan dompetnya dan beberapa lembar uang kemudian melemparkannya ke Nathan. Aku tidak akan membuatmu rugi. Ini upahmu. Di mata Jolene, Nathan hanyalah seorang pelayan. Bisa disuruh-suruh dengan uang. Nathan melihat beberapa uang kertas yang dilemparkan ke kursi dan dia berpikir keras. Wanita ini menggunakan uang untuk mempermalukannya. Lupakan saja. Antar kopernya dulu. Tepat ketika Nathan hendak menyalakan mobil, Kirin menelepon. Dewa Perang. Anda di mana? Dua orang yang datang untuk melamar posisi wakil presiden telah tiba. Sudah kusampaikan wawancara akan dimulai pukul 10. Mendengar apa yang dikatakan Kirin, Nathan menepuk dahinya. Karena menjemput Jolene. Melupakan hal-hal penting. Aku sudah sampai. Segera naik ke atas. Kata Nathan. Oke. Aku akan mengatur wawancara dengan mereka. Kata Kirin. Setelah sampai di ruang kantor, Kirin mengatur segalanya. Di ruang kantor terdapat layar pengawasan ruang konferensi, di mana mereka berdua akan segera melakukan wawancara di sini. Di ruang konferensi, Kirin berdiri di belakang. Dia hanya digunakan sebagai pendukung saja. Beberapa eksekutif adalah pewawancara yang sebenarnya. Salah satunya adalah Tania. Namun, Kirin juga memakai peranti suara. Jika Nathan memiliki pertanyaan, dia akan memberitahunya. Oke. Peserta pertama. Silakan masuk. Wawancara resmi dimulai. Orang pertama yang datang untuk wawancara ternyata seorang wanita. Tinggi dan sangat cantik sehingga tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ketika Nathan melihat wanita di foto ini, dia tercengang. Jolene, ternyata wanita jalang ini kembali dari luar negeri untuk melamar menjadi wakil presiden Jordan Group. Bersambung.